Angkatan 2019, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan materi dari mata kuliah Kimia Fisika. Yang pertama yaitu materi dan energi. Materi adalah sesuatu yang memiliki massa. Wujud zatnya ada 3. Yang pertama, padat, cair, dan gas. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam zat. Massa suatu benda selalu tetap dimanapun benda itu berada. Selanjutnya, klasifikasi materi. Setiap materi merupakan zat murni atau campuran. Suatu materi yang berupa zat adalah unsur senyawa. Bila materi berupa campuran, maka materi ini akan bersifat homogen atau heterogen. Perubahan antara unsur dan senyawa bersifat kimiawi. Perubahan antara zat dan campuran bersifat fisika. Perubahan materi. Perubahan materi terbagi menjadi 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujudnya. Contohnya yang pertama, perubahan es menjadi air, kemudian menjadi uap air. Yang kedua, lilin meleleh. Yang ketiga, pelarutan garam. Selanjutnya, perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu perubahan yang menghasilkan materi baru. Contohnya kayu atau kertas dibakar berubah menjadi abu. Yang kedua, besi berkarat. Yang ketiga, nasi menjadi basi. Selanjutnya, energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu objek memiliki energi jika dapat menyebabkan perubahan sesuatu. Energi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang berbeda. Energi terbagi menjadi 7. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu materi yang bergerak. Rumusnya, EK sama dengan 1/2 M dikali V, di mana EK merupakan energi kinetik satuannya joule, M yaitu massa benda satuannya kilogram, dan V merupakan kecepatan gerak benda satuannya meter per sekon. Yang kedua yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dikandung suatu materi berdasarkan tinggi rendah kedudukannya. Yang ketiga yaitu energi panas. Energi panas merupakan energi yang ditimbulkan karena adanya gerakan partikel. Yang keempat yaitu energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang dimiliki oleh gerakan foton dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Yang kelima yaitu energi listrik. Energi listrik adalah energi yang diakibatkan oleh gerakan partikel bermuatan dalam suatu media atau konduktor. Yang keenam yaitu energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dikandung suatu senyawa dalam bentuk energi ikatan atom-atomnya atau reaksi kimia. Yang ketujuh yaitu energi nuklir. Energi nuklir merupakan energi yang terkandung dalam inti atom karena adanya ikatan yang kuat antara partikel di dalamnya. Selanjutnya yaitu senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk dari reaksi kimia. Sifat senyawa sangat berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Contoh senyawa yang pertama yaitu asam asetat. Rumus kimianya CH3COOH dan bermanfaat sebagai cuka makan. Yang kedua yaitu amonia dengan rumus kimia NH3 dan bermanfaat sebagai pupuk. Yang ketiga yaitu soda kue dengan rumus kimia NaHCO3 dan bermanfaat sebagai pengembang adonan kue. Yang keempat yaitu karbon dioksida dengan rumus kimia CO2 dan bermanfaat sebagai penyegar dalam minuman. Yang kelima yaitu natrium klorida dengan rumus kimia NaCl dan bermanfaat sebagai garam dapur. Ciri-ciri perubahan fisik. Yang pertama, perubahan bersifat sementara. Yang kedua, tidak menghasilkan zat baru atau partikel penyusun sama. Yang ketiga, yang berubah hanya wujud dan ukuran zat. Gas menjadi air dan sebaliknya, air menjadi padat.
Materi yang kedua yaitu sistem periodik unsur. Perkembangan penyusunan unsur terbagi menjadi 3. Yang pertama, triade Dobereiner. Johann W. Dobereiner adalah orang pertama yang menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dan massa atom relatif. Pada tahun 1817, dia memasukkan unsur tersebut ke dalam 3 kelompok unsur atau triad yang memiliki sifat yang sama. Yang kedua yaitu daftar Mendeleev. Lothar Meyer dan Dmitri Ivanovich Mendeleev menemukan hubungan yang lebih terperinci antara massa atom relatif dengan sifat unsur. Pada tahun 1869, Mendeleev berhasil menyusun suatu daftar yang terdiri dari 65 unsur kimia untuk menyusun daftar unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif yang dikenal dengan nama hukum periodik. Materi yang ketiga yaitu sistem periodik modern. Sistem ini disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Itu sebabnya, tabel unsur-unsur tersebut dinamakan dengan tabel periodik. Sifat-sifat unsur dalam sistem periodik yaitu yang pertama, jari-jari atom yang merupakan jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar. Yang kedua, energi ionisasi, dan yang ketiga, afinitas elektron. Energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar dalam satu periodik. Materi yang ketiga yaitu ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar ion negatif atau anion dengan ion positif atau kation. Gaya tarik-menarik ini disebut juga sebagai gaya elektrostatis. Sifat-sifat ikatan ion memiliki sifat keras, titik lebur tinggi, rapuh, mudah larut dalam pelarut polar, dan memiliki daya hantar listrik yang rendah dalam bentuk kristal dan tinggi dalam leburan atau larutan. Pembentukan senyawa ionik. Ikatan ion terjadi karena atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah mudah melepas elektron, akan melepaskan elektronnya dan membentuk ion positif. Elektron yang dilepas akan ditangkap oleh atom yang mempunyai afinitas elektron yang tinggi atau mudah menarik elektron untuk membentuk ion negatif yang terbentuk. Selanjutnya akan saling tarik-menarik dengan gaya elektrostatis membentuk senyawa yang netral. Keunikan ikatan ionik. Yang pertama, ikatan ionik terbentuk antara ion logam atau ion positif dan ion non-logam atau ion negatif. Yang kedua, penamaan ikatan ion sederhana dimulai dari nama logam, kemudian diikuti nama non-logam penyusunnya. Yang ketiga, ikatan ionik mudah larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Yang keempat, senyawa ionik mudah sekali menghantarkan listrik jika dalam larutan. Selanjutnya, itu senyawa ionik cenderung membentuk kristal solid dengan titik leleh yang tinggi. Materi yang keempat yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Pasangan elektron yang dipakai bersama disebut dengan pasangan elektron ikatan atau pi, dan pasangan elektron valensi yang terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen disebut dengan pasangan elektron bebas atau PeB. Jenis ikatan kovalen. Ikatan kovalen dibedakan atas dua, yaitu berdasarkan pembentukannya dan berdasarkan polimerisasi. Berdasarkan pembentukannya, yang pertama ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal yaitu ikatan kovalen yang memiliki satu pasang pi. Yang kedua ikatan kovalen rangkap dua, yaitu ikatan kovalen yang memiliki dua pasang pi. Yang ketiga yaitu ikatan kovalen rangkap tiga, yaitu ikatan kovalen yang memiliki 3 pasang pi. Selanjutnya berdasarkan polimerisasi. Yang pertama ikatan kovalen polar.
adalah ikatan kovalen yang PeI-nya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berkaitan. Yang kedua, ikatan kovalen nonpolar, yaitu ikatan kovalen yang PeI-nya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berkaitan. Sifat fisik senyawa kovalen. Yang pertama, pada suhu kamar berwujud gas, cair, dan ada yang padat. Yang kedua, senyawa kovalen padatnya lunak dan tidak mudah rapuh. Yang ketiga, senyawa kovalen memiliki titik didih dan titik didih rendah. Yang keempat, senyawa kovalen dapat larut dalam pelarut organik, namun tidak dapat larut dalam air. Yang kelima, umumnya tidak menghantarkan listrik. Pembentukan ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terjadi antara unsur non-logam, yakni antar unsur yang mempunyai keelektronegatifan relatif besar. Ikatan kovalen juga terbentuk karena proses serah terima elektron tidak mungkin terjadi. Materi yang kelima yaitu ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals adalah gaya tarik-menarik antara atom atau molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih lemah dibandingkan gaya yang timbul karena ikatan valensi. Ikatan valensi dan besarnya gaya ini adalah 10-7 kali jarak antara atom atau molekul. Ikatan ini pertama kali dikemukakan oleh Johannes van der Waals pada tahun 1837 sampai 1923. Gaya van der Waals terjadi akibat interaksi antara molekul-molekul nonpolar atau gaya London, antara molekul-molekul polar atau gaya dipol-dipol, atau antara molekul nonpolar dengan molekul polar atau gaya dipol-dipol terinduksi. Gaya van der Waals dahulu dipakai untuk menunjukkan semua jenis gaya tarik-menarik antar molekul. Namun, kini merujuk pada gaya-gaya yang timbul dari polarisasi molekul yang terlemah menjadi dipol seketika. Selanjutnya, klasifikasi gaya van der Waals. Gaya van der Waals dapat dibagi berdasarkan jenis kepolaran molekulnya, yaitu yang pertama, gaya London atau gaya terdispersi, yaitu gaya tarik-menarik antar molekul nonpolar akibat adanya dipol terhimbas yang ditimbulkan oleh perpindahan elektron dari satu orbital ke orbital lain membentuk dipol sesaat. Yang kedua, gaya tarik dipol adalah suatu molekul-molekul polar yang cenderung menyusun diri dengan cara saling mendekati kutub positif dari suatu molekul dengan kutub negatif molekul yang lain. Gaya tarik dipol terbagi menjadi 5. Yang pertama, interaksi ion dipol. Yang kedua, interaksi dipol-dipol. Yang ketiga, interaksi ion dipol terinduksi. Yang keempat, interaksi dipol-dipol terinduksi. Yang kelima, interaksi dipol terinduksi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals, yang pertama, jumlah elektron dalam atom molekul. Yang kedua, bentuk molekul. Yang ketiga, kepolaran molekul. Dan yang keempat, titik didih gas mulia. Materi yang keenam yaitu ikatan hidrogen dan logam. Yang pertama, logam. Dalam kimia, sebuah logam berasal dari bahasa Yunani yaitu metalon, yang merupakan sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion atau kation dan memiliki ikatan logam, dan kadangkala dikatakan bahwa ia mirip dengan kation di awan elektron. Sifat-sifat logam. Yang pertama, sifat kimia. Kebanyakan logam bersifat sebagai donor elektron dalam reaksi-reaksi. Yang kedua, sifat fisika. Daya hantar jenis listrik yang tinggi, daya hantar jenis listrik panas yang tinggi, mengkilapnya permukaan, kemampuan mengubah bentuk tanpa retak bila menderita tegangan. Klasifikasi logam. Yang pertama, ikatan logam pada natrium. Yang kedua, ikatan logam pada unsur-unsur transisi. Yang ketiga, ikatan logam pada leburan logam. Yang keempat, ikatan logam pada magnesium. Reaksi senyawa logam. Logam-logam alkali mempunyai beberapa sifat fisik, yaitu semuanya lunak, putih mengkilat, dan mudah dipotong. Selanjutnya, hidrogen. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antar atom hidrogen yang terikat dengan atom sangat elektronegatif. Contohnya nitrogen, oksigen, dan fluorin, dan pasangan elektron bebas dari atom sangat elektronegatif lainnya.
Klasifikasi ikatan hidrogen terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ikatan hidrogen antar molekul dan yang kedua ikatan hidrogen intramolekular. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.